how can I preach the gospel? Pastor Melan, bagaimana cara saya berkhotbah atau memberitakan firman Allah? Saya lihat Pastor Melan kalau berkhotbah, Pastor Ramli kalau berkhotbah, Pastor Rovi kalau berkhotbah itu penuh semangat. Saya pengen, tapi barangkali ya Pastor Melan, itu hanyalah orang-orang yang dikaruniai untuk preach the gospel yang bisa melakukannya. Sebenarnya Pastor Melan, saya dalam hati saya ingin merasakan juga, tapi saya merasa saya tidak bisa berbicara. Pastor Melan, saya lihat orang lain saya sudah totofore. Pastor Melan, saya lihat mata orang lain saya nggak berani. Bagaimana mungkin saya bisa preach the gospel? Bagaimana saya bisa memberitakan Injil kepada mereka? Pastor Melan, saya tahu bahwa saya itu adalah orang Kristen, dan saya tahu bahwa sebagai orang Kristen saya diperintahkan untuk memberitakan Injil. Tapi saya merasa sampai saat ini saya tidak mampu untuk memberitakan Injil, walaupun saya sudah sangat pengen. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu pernah muncul dalam pikiranmu, maka berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Katakan amin. Saudara tahu apa perbedaan antara pengikut dan murid? Sederhana saja saudara-saudara, pengikut adalah kerumunan orang yang mengikut Yesus dimanapun dia pergi. Yesus ke kiri, dorang ke kiri. Yesus ke kanan, dorang ke kanan. Dimanapun Yesus, mereka mengikuti Yesus. Mereka adalah fansnya Yesus. Kalau Yesus melakukan mujizat, mereka terpukau, mereka tepuk tangan, hore, Yesus melakukan mujizat. Dan Yesus, ketika Yesus menyembuhkan orang lain dan sebagainya, mereka mengikuti, mereka duduk di kaki Yesus ketika Yesus memberikan pengajaran. Tapi mereka hanya fans. Mereka tidak disebut sebagai murid-murid Yesus. Yang membedakan antara pengikut dan murid, murid adalah orang yang mau lakukan apa kata gurunya. Sederhana bukan? Amin. Nah, saudara sekarang ini ada di posisi apa? Apakah saudara hanya pengikut Yesus karena saudara telah menerima sesuatu dari Yesus, atau saudara adalah murid? Perintah memberitakan Injil itu adalah Tuhan ingin semua bangsa jadi murid Tuhan. Bukan cuma jadi pengikut-ikutnya Tuhan, cuma ikut-ikutan aja. Perintah Tuhan jelas bahwa Tuhan mau kita semua jadi murid Tuhan. Siapa yang merasa dia adalah murid Tuhan hari ini, angkat tangan bilang saya. Katakan amin saudara-saudara, katakan dengan yakin bahwa saya adalah murid Tuhan. Ini penting bagi kita. Karena memberitakan firman Allah, preach the gospel, itu adalah bagian yang dicintai oleh murid-murid Tuhan. Murid-murid Yesus. Selain 12 murid, saudara-saudara juga adalah murid Yesus. Amin. Saya yakin saudara ini bukan cuma fansnya Yesus, tetapi saudara benar-benar murid Yesus yang sudah memberikan diri untuk pertama mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Yang ketiga, bersedia mengikuti apa yang diajarkan Yesus. So, saudara-saudara, saya yakin saudara adalah murid Yesus. Markus 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil, preach the gospel kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada semua ciptaan. Saya nggak yakin saudara-saudara ayat ini juga berarti saudara pergi kepada pohon lalu saudara memberitakan Injil kepada pohon. Atau saudara pergi kepada batu dan gunung dan saudara memberitakan Injil kepada batu dan gunung. Artinya semua makhluk, semua orang kita perlu memberitakan Injil kepada mereka. Oke, amin. Nah, hari ini saya ingin kita belajar dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta, Sunday Pentecost. Saudara-saudara, saya ini aktivis sosial media. Dan beberapa link saya karena saya pengkhotbah juga muncul saudara-saudara apa yang terjadi saat ini di Amerika. Pada Sunday Pentecost, pada hari raya Pentecost yang lalu yang kita rayakan di Amerika Serikat, terutama di daerah California. Saudara, itu pada hari Minggu Pentakosta jam 3 sore, itu dari berbagai denominasi mereka bersatu dan mereka membuka kesempatan untuk orang-orang memberi diri dibaptis.
Saudara tahu berapa yang dibaptis di California pada waktu semua gereja datang di tepi pantai. Mereka banyak pantai saudara-saudara. Dan di pantai itu mereka melakukan baptisan di musim yang agak dingin saudara-saudara. Tetapi ada lebih dari 12.000 orang memberi dibaptis. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Memang saudara-saudara kita mendengar di Amerika terjadi banyak kemerosotan. Tapi kita juga percaya bahwa di Amerika sedang terjadi kebangunan rohani mulai dari kampus-kampus. Katakan amin. Itu luar biasa saudara-saudara. Ketika lihat itu saya berdoa dalam hati, kapan ya kita semua gereja gitu ya, pada hari Pentakosta nggak memandang gereja apa, pendetanya turun di situ gitu ya, dan mengundang semua orang yang mau memberi diri dibaptis datang ke pantai Malalayang misalnya saudara-saudara, dan kemudian kita akan ada baptisan air di sana dan ribuan orang akan datang memberi diri dibaptis. Kerasa nggak saudara sukacitanya? Amin. Saya berdoa semoga kalau Tuhan sudah memulai di sana, kegerakannya akan menerus. Katakan amin. So how can I preach the gospel? Ini pelajaran ini saudara saya ambil dari khotbah Petrus yang pertama. Asal saudara tahu Petrus tidak pernah sekolah Alkitab sama seperti saya. Saya sekolah Alkitab lumayan panjang saudara-saudara, 4 tahun S1 dan juga 4 tahun S2. Gitu ya, karena harus cuti karena melahirkan Ivi. Jadi saudara-saudara cukup panjang sekolah saya. Yang lain juga harus bersekolah minimal 4 tahun tambah 1 tahun praktek baru bisa disebut sebagai sarjana teologi. Tapi Petrus saudara-saudara, dia sarjana kapal tangkap ikan. Dia cuma tahu tangkap ikan. Kalaupun ada kalau ada satunya keahlian yang dia miliki adalah cari ikan. Gitu ya. Namun gitu ya, beberapa pakar juga menyebutkan bahwa sebelum Petrus berjumpa dengan Yesus, Petrus itu adalah seorang katanya gini, idiotes. Artinya dia punya kemampuan berpikirnya enggak pinter-pinter amat. So jadi dia bukan smart guy seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus memang terpelajar, terdidik gitu ya. Kalau Petrus dia memang nelayan yang berasal dari Galilea, tidak pernah mengenyam pendidikan seperti Rasul Paulus. Mereka hanyalah orang-orang sederhana yang punya pekerjaan pun yang sangat umum, sangat biasa. Yes, dia adalah pengusaha, dia punya perahu. Yes, dia punya keluarga besar di sana dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka, Rasul Petrus sesungguhnya adalah orang yang sangat-sangat biasa sama seperti saya dan saudara. Tapi ketika Sunday Pentecost, ketika hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Minggu, waktu orang percaya sedang berkumpul, saudara tahu situasinya ya. Tiba-tiba itu ruangannya terkunci, tapi terasa ada angin keras. Dan ketika di dalam ruangan yang tertutup itu terasa, bukan AC ya saudara-saudara, itu terasa ada angin yang keras gitu ya. Lalu dari arah loteng, ini bukan amphitheater yang terbuka, ini loteng yang tertutup. Tiba-tiba dari atas saudara-saudara ada bunyi seperti tiupan angin keras. Lalu kemudian turun Roh Allah yang bentuknya seperti nyala api. Dan ternyata itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan bagi gereja mula-mula, bagi murid-murid Yesus yang menantikan janji itu. Dan pada saat itulah hari Pentakosta yang pertama Roh Kudus dicurahkan, terjadi kegerakan rohani sampai kita hari ini boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Yang menarik adalah apa yang terjadi kepada Petrus. Petrus yang adalah orang biasa. Petrus yang hanya menjadi murid Yesus selama 3,5 tahun, cuma tinggal sama-sama dengan dia. Dia bukan ahli Taurat walaupun dia paham mengenai kitab-kitab perjanjian lama. Tapi dia berbeda dengan Rasul Paulus yang smart, yang dimuridkan oleh seorang yang bernama Gamaliel di sebuah pendidikan khusus yang bernama Tiranus. Itu Rasul Paulus, sekolah dia. Petrus enggak. Dia lulusan, kalau Tomohon bilang lulusan kangkong-kangkong sineleyan. Sudah paham maksudnya? Dia tidak sekolah tinggi. Tapi waktu dia penuh dengan Roh Kudus, berkhotbahlah dia.
Saudara lihat, hari ini kita akan belajar dari cara Petrus yang adalah orang biasa berkhotbah. Bagaimana dia bisa berkhotbah dan kemudian 3.000 orang bertobat. Kalau saudara buka rumah makan, hari pertama 3.000 orang datang makan, saudara itu pasti sukses besar. Kalau saudara buka toko dan kemudian hari pertama 3.000 orang datang belanja, saudara tidak mau tidur 2 hari itu. Satu hari itu 24 jam cuma 1.440 menit. Berarti satu orang saudara cuma melayani sekitar setengah menit. Jadi makan bakso cuma begini, makan Jo. Dia baru suap sok panimpang DP piring karena so ada pelanggan berikut di situ. 3.000 orang dalam waktu 1 hari. Saudara, itu pekerjaan yang besar. Apa yang dikhotbahkan oleh Petrus yang tidak tahu apa-apa itu, sampai 3.000 orang datang, diyakinkan dan memberi diri dibaptis pada hari itu juga. Itu yang orang mau pelajari. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5, 8 sampai 11, saya baca aja. Apa sih yang dilakukan oleh Petrus? Yang pertama, saudara-saudara, ketika Petrus berdiri dalam keadaan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika dia berdiri, dia mengetahui siapa audiensnya. Ini penting. Ketika kita berbicara kepada orang lain, ketika kita mau injili orang lain, orang mesti tahu siapa dia. Orang mesti kenal siapa dia. Jangan karena saudara menyala-nyala karena Roh Kudus, lalu saudara begini, nggak mau terima Yesus atau enggak? No. Saudara berkenalan dulu. Cari tahu. Kamu sudah punya keyakinan keselamatan kah? Kamu sudah punya, cari kenal. Cari tahu siapa audiensnya. Supaya, dan ini saudara-saudara, bagaimana kenapa Pastor Melan kalau berkhotbah bagus ya? Karena saya sudah tahu siapa audiens saya. Kami sudah doakan saudara setiap minggu. Saya kenal persoalan-persoalanmu. Saya tahu pergumulan-pergumulanmu. Kalau misalnya saya berbicara sesuatu yang pas gitu ya, selain karena itu tuntunan Roh Kudus, saya yakin karena saya kenal saudara-saudara sekalian. Saudara punya shalom pun baru bilang shalom pastor, saya tahu itu saudara lagi dalam keadaan duka lalu bilang shalom, atau saudara punya shalom benar-benar itu shalom yang dari Tuhan. Mengerti maksudnya? Saudara sudah hidup dengan saya, jangankan gitu saudara-saudara, beberapa minggu saja ketemu, dari air muka saudara saya sudah kenal saudara sekalian. Saudara lagi bad mood, saudara lagi bahagia, mata saudara bengkak. Walaupun saudara bilang tidur lat pastor, saya tahu saudara pasti menangis tadi malam. Know your audience. Tahu siapa pendengar. Kalau saudara mau jualan, saudara harus tahu kepada siapa saudara mau jual. Kenapa banyak usaha gagal? Karena saudara cuma berpikir, buka dulu tuh usaha, nin tahu mau jual pas apa, nanti Tuhan kirim. Nggak begitu. Saudara harus lakukan yang namanya bahasa dagangnya market research. Saudara mesti tahu saudara mau jual di daerah mana. Apakah daerah orang kaya, orang miskin. Berapa harga dagangan di sekitar saudara. Dan saudara nggak bisa tiba-tiba menjual makanan mahal, makanan murah dan lain sebagainya. Know your audience. Hebat ya. Petrus yang nggak sekolah, ketika dia berkhotbah pertama kali, ilmunya dipakai sekarang orang untuk dagang. Know your audience, tahu dengan siapa kita bicara. Ketika kita ingin bersaksi kepada seseorang gitu ya, walaupun kita dituntun oleh Tuhan untuk bersaksi, paling tidak saya percaya Pastor Ramli berkenalan dengan tukang ojek. Dia mesti tahu siapa namanya. Itu penting saudara-saudara. Sama-sama bilang know your audience. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi Petrus tahu bahwa yang ada di sekitar Yerusalem yang melihat mereka itu orang yang saleh, rajin beribadah, cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Itu kurang lebih. Yang bilang saleh bukan saya, Alkitab yang mencatat diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mengapa mereka dibilang saleh? Karena mereka berkumpul pada hari Pentakosta untuk bawa persembahan. Siapa lagi yang bisa datang jauh-jauh hanya khusus membawa persembahan? Itu orang yang cinta Tuhan, bukan? Amin. Jemaat sekarang dengan di sini tuh tempat persembahan kadang tidak tergerak.
Tapi jemaat Yahudi pada waktu itu saudara-saudara, mereka datang dari segala bangsa. Namanya dia Yahudi, dia mesti pulang untuk membawa persembahan hulu hasilnya. Itu Pentakosta, kumpul bawa persembahan. Itu di hari Pentakosta awalnya. Mengapa hari Pentakosta itu orang Yerusalem pada kumpul? Dan Tuhan tuh kalau mau bergerah, Tuhan tahu kapan waktunya. Dan ketika semua orang Yahudi yang saleh itu lagi kumpul di Yerusalem, Tuhan memulai karya yang luar biasanya melalui murid-muridnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Perhatikan apa yang terjadi. Kata orang-orang itu, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, orang Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi sebelum Petrus berdiri, Petrus tahu kepada siapa dia berbicara. Dia berbicara kepada orang Yahudi yang saleh dan penganut agama Yahudi yang tinggal di Mesir. Datang dari Arab, datang dari Kapadokia, datang dari Yudea, Mesopotamia, dari Asia. Kumpul. Dia bilang ini yang datang mengerti perjanjian lama. Petrusnya tidak langsung khotbah, dia langsung beritakan siapa Yesus. No. Dia mulai khotbahnya dengan perjanjian lama. Why? Ketika Petrus berkhotbah, dia mulai dengan perjanjian lama. Karena Petrus tahu siapa audiensnya, dia tahu bahwa orang-orang yang akan dia bicarakan itu kenal, tahu persis tentang apa isi perjanjian lama. How to preach the gospel? Saudara perlu membangun kesamaan dengan orang yang saudara mau ajak bicara. Kalau dalam ilmu berkomunikasi, saudara-saudara penting bagi saudara untuk tahu gitu ya. Orang yang saudara bicara misalnya gitu ya. Oh kita orang Arab. Kira-kira begitu. Lalu kemudian saudara tahu orang Arab. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia membangun cerita yang bisa dipahami oleh orang Arab. Dia sedang melakukan yang namanya membangun kesamaan. Saudara ini mana cewek-cewek yang susah dapat cowok dan cowok-cowok yang susah dapat cewek. Kalau ketemu dengan orang yang baru, kenali dulu dia. Asalnya dari mana dan lain-lain supaya, dan kemudian jangan lupa bangun kesamaan. Ini rahasia kedengarannya sederhana sekali, tapi itu baik sekali. Setiap kali saya bertemu dengan orang baru, berkenalan dengan orang baru, saya tanya-tanya. Saya tanya-tanya untuk cari titik temu. Coba bayangkan saudara-saudara ketemu orang baru dan dia bilang begini, ini ya Pastor Melan ya. Oh iya ini kamu siapa? Oh nama saya Jevan. Oke Jevan, kamu berasal dari mana? Oh saya orang Sunda Pastor, tapi mama saya Manado. Pek! Langsung ada kesamaan, langsung mengaku saudara, betul nggak? Halo, saudara naik kapal laut, semua susah, apa yang saudara lakukan supaya ada pertolongan? Saudara cari ABK, cari yang DP FAM, Manado, Mewengkang, Mailangkai. Saudara cari, Manado, tolong akang dang turun. Ketika saudara punya titik kesamaan, saudara memberitakannya jauh lebih mudah. Katakan amin. Begitu juga saudara dalam hal apapun selalu berusaha untuk menarik titik kesamaan dengan orang yang kita ajak bicara. Kalau saudara terlalu tinggi, rendahkanlah dirimu. Kalau engkau terlalu rendah, saudara berbicara dengan orang yang lebih kaya dan lebih sukses, naikkanlah harga dirimu supaya nggak terlalu stupid banget. Mengerti maksudnya? Itu gunanya orang belajar.
Itu sebabnya saya suka belajar mengerti sedikit tentang bisnis, mengerti sedikit tentang hukum. Nggak perlu tahu banyak. Untuk apa? Hanya sekedar untuk ketika saya ngobrol dengan orang lain, saya punya titik kesamaan. Untuk apa saudara-saudara? Untuk ujung-ujungnya kamu harus mendengarkan siapa Yesus juru selamat itu. Ilmu Petrus. Cari kesamaan. Sama-sama bilang cari kesamaan. Petrus mulai dengan perjanjian lama, sesuatu yang sangat familiar dengan orang Yahudi gitu ya. Orang-orang dia gini, jadi waktu itu orang-orang lihat kan, ini orang kenapa jam 9 pagi mabuk kayak gini. Orang-orang itu menuduh murid-murid Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu mabuk karena mereka nggak pernah lihat fenomena itu sebelumnya. Dan otak manusia kita saudara, kalau kita misalnya melihat sesuatu yang kita nggak bisa jelaskan dengan otak kita, biasanya kita langsung akan bilang mabok dia, pengaruh obat-obatan. Dan itu yang orang ini akhirnya pilih, mabok dia. Mungkin, tapi Petrus bilang begini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Ayat 15 sampai 21, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dia langsung bilang apa yang orang Yahudi tahu, yaitu perkataan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, itu kata Nabi Yoel. Dan semua orang Yahudi tahu janji itu, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari besar yang mulia itu. Lalu dia close dengan statement yang bagus sekali, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Katakan amin. Pinter Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dia langsung bilang tentang nubuatan Nabi Yoel yang dia yakin sekali semua orang Yahudi tahu. Itu ya. Tapi dia masuk di transisi yang keren sekali. Karena dia kunci semua nubuatan itu kamu sudah tahu. Kamu tahu apa yang akan terjadi dengan anak-anakmu. Kamu tahu bahwa Tuhan yang sudah berjanji. Ingat, Petrus belum ngomong apa-apa tentang keselamatan. Sebelumnya, dia masih ngomong tentang keadaan dan apa yang mereka tahu. Dia ulik-ulik apa yang mereka tahu. Baru dia bilang statement, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Petrus menjawab penasaran mereka itu. Dia masuk melalui tuduhan mereka dan mulai berbicara tentang sesuatu yang sangat dikuasai oleh pendengarnya. Dan ia mengucapkan peralihan yang menurut saya jos. Sama-sama bilang jos. Jadi begini saudara-saudara, it's okay saudara mau bicara apapun dalam sebuah pembicaraan. Mau cerita tentang politik, mau cerita tentang apa lagi? Tentang drama Korea, mau cerita tentang apa lagi? Apa lagi yang enak diceritakan? Ya? Harga saham mungkin, apa lagi? Mungkin tetangga sebelah bercerita, gosip. Mungkin tentang artis tertentu gitu ya. Ya kamu bisa ceritakan apapun yang masuk akal dengan dia. Tapi ingat saudara adalah pengendali pembicara. Seorang preacher, seorang pembicara Injil bisa mulai dari cerita apa saja. Tapi ujungnya dia tetap memberitakan siapa Yesus. Katakan amin. Jangan terlalu alergi kalau ada dengar orang bagosip-gosip dan lain sebagainya. Yang penting saudara nak bagosip, saudara bateru di situ. Dengar dorang cerita. Tapi at the end saudara yang akan mengendalikan pembicaraan itu. Saudara harus berdoa dimanapun saudara ditempatkan orang. Saudara dengan pelanggan-pelanggan. Saudara dengan karyawan. Saudara dengan keluarga dimanapun. Kamu bisa ngomongin apa saja. Tapi pastikan Yesus tetap keluar. Yesus tetap diberitakan. Katakan amin. Dan ini masalahnya saudara-saudara. Mengapa
Mengapa sampai Rasul Petrus bilang, dan barang siapa yang bersuka dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Karena sesudah itu dia memberitakan Injil. Dia memberitakan siapa Yesus. Sama-sama bilang, memberitakan siapa Yesus. Saudara tahu, this is the hard part. Kalau saudara lagi dalam sebuah obrolan. Saudara boleh bilang, God is good. Oh Tuhan baik pat orang. Tapi not everyone akan dengan lantang memberitakan siapa Yesus. Saudara, beberapa di antara saudara akan merasa itu aneh. Aduh pastor, kalau semua bilang Yesus, saudara semua pikir kita pendeta lagi. Saudara merasa sok rohani sekali kita kalau semua bilang tentang Yesus. Saudara dengar baik-baik. Itu bukan dari Tuhan. Ada di dalam dunia rohani, ada DP nama roh keluh. Tahu roh keluh itu? Saudara bisa bicara, ndak mau tak bilang. Pernah mengalami? Saudara bisa bicara, a, i, u, e, babi, bu, bebo. Saudara bisa bicara, yes. Tapi pada saat saudara mau sampaikan, saudara ndak mau tak bilang. Saudara harus lakukan segera yang namanya peperangan rohani. Karena roh keluh menguasai saudara. Membuat saudara tidak bisa memberitakan siapa Yesus. Halo. Jangan pandang enteng dengan roh ini. Karena kita bukan apa-apa saudara. Karena saya juga pernah mengalami. So bagus tuh cerita. Setelah semua masuk di Yesusnya mau tak keluar tuh Yesus terpaksa pakai kata Tuhan dulu. Mau paksa lagi, rupa nak mau tak bilang. Akhirnya kita perangi dalam nama Yesus Tuhan. Kenapa kita nak mau tak bilang? Sampai kita tak keluar. Yesus Kristus Tuhan. Ikut tak lepas segala sesuatunya. Petrus memberitakan Yesus, saudara lihat. Dia begini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Dia bicara tentang Nabi Yoel, kemudian dia beralih tentang keselamatan dan dia langsung kepada Yesus. Dia langsung bilang begini, yang aku maksudkan ialah gini. Gue tuh dari tadi ngomong tuh tentang perjanjian lama bukan tentang Yoel. Tapi yang aku maksudkan ini. Yesus dari Nazaret. Seseorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Saudara lihat, dia pertama bilang Yesus dari Nazaret. Dia menjelaskan bahwa Yesus manusia DP kampung Nazaret. Tapi Allah dikatakan di situ, Allah dengan perantaraan Dia telah melakukan mujizat-mujizat. Dia sedang mengarahkan pembicaraan untuk tahu bahwa Yesus itu bukan cuma manusia, tapi Dia juga adalah Allah. Langsung dia bilang, tapi dia langsung nyatakan bahwa Allah pakai dia dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dia mulai masuk di Injil. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Petrus bilang dia disalibkan. Yang salibkan bangsa yang durhaka. Tapi dia dibangkitkan. Dan dia saat ini sudah bangkit. Katakan amin. Saudara tahu bahwa kekristenan itu ada cuman gara-gara murid Yesus berani mati. Hanya untuk menjadi saksi bahwa Yesus adalah manusia. Mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Kalau saudara mempelajari ilmu agama, saudara akan menyaksikan banyak serangan terhadap agama Kristen. Sama seperti pada waktu itu. Banyak orang sudah menyaksikan Yesus, tapi tidak banyak orang yang tahu siapa Yesus. Jadi tugas para murid-murid Yesus sejak awal adalah meyakinkan dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ingat, mereka belum punya kitab perjanjian baru. Petrus bahkan belum menulis kitab apapun.
Apa yang membuat gereja bisa berkembang sampai hari ini? Kesaksian yang mana Rasul Petrus, Andreas, murid-murid Tuhan rela dianiaya, rela mengalami penderitaan yang tidak wajar, yang tidak berperi kemanusiaan demi membela keyakinannya. Oke, sudah paham? Kenapa kekristenan bisa berkembang? Kekristenan kan orang menuduh, oh Kristen kan nanti ada di Antioquia. Belum. Jauh sebelum itu, jauh sebelum Antioquia. Di Yerusalem. Orang-orang berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu loh pastor DP masalah. Semua kok di sini, so tahu Yesus adalah Tuhan. Ingat, ada pengikut, ada murid. Hanya karena dia kenal Yesus, hanya karena dia pakai kalung salib, belum tentu dia sudah diselamatkan. Hanya karena dia berdoa kepada Tuhan, yang dia bilang Yesus, belum tentu dia sudah diselamatkan, saudara-saudara. Hanya karena dia kalau tak kaget dia bilang darah Yesus, dia pasti diselamatkan, tidak bisa. Saudara tahu pasti itu bukan? Saudara harus lebih berani lagi memberitakan siapa Yesus. Amin. Apakah ada di antara saudara yang takut memberitakan Yesus? Yohanes 12 ayat 32 berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Siapa yang engkau tinggikan selama ini? Siapa? Gini, ketika engkau berbicara, seberapa lama engkau bicara gitu ya? Apa yang engkau bicarakan? Apakah salah pastor kalau orang membicarakan hal-hal yang fana terkait di dunia ini? Hei, kalau kau begitu berantusias untuk apa ya? Untuk mengatur hidupmu selama 70, 80, 90 tahun di bumi ini, mengapa engkau tidak punya antusiasme yang sama untuk berbicara tentang kehidupan yang jauh lebih panjang dari sekedar kehidupan di bumi ini? Saya heran saudara-saudara. Ada anak-anak Tuhan mengakunya cinta Tuhan, tetapi jarang ngomongin tentang Tuhan. Mereka lebih senang topik-topik di mana mereka merasa dihargai. Mereka senang dengan topik-topik yang mungkin mereka bisa dipuji-puji. Dan mereka tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk meninggikan Tuhan. Kalau kita dalam semua pembicaraan kita bisa meninggikan Yesus, saudara nggak perlu urus usaha saudara. Tuhan akan membuat orang-orang tertarik datang di usaha saudara. Karena usaha saudara meninggikan Tuhan, betul nggak? Amin. Halo. Ini memang buktinya. Apabila aku ditinggikan di bumi, meninggikan Yesus atau enggak? Mengapa ada 3.000 orang? Karena Yesus ditinggikan. Karena Yesus dimuliakan. Saudara enggak harus ngomongin bahwa oh Yesus mati, salib, dibangkit. Hei, Yesus tuh punya banyak gelar. Saudara ketika membicarakan Yesus, mungkin saudara cuma punya waktu 1-2 menit. Tapi saudara katakan, aku menyembah Yesus yang tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan dah tolong pak kita, Tuhan sanggup tolong pangana. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang pernah ada, yang ada dan yang akan datang. Dia akan datang untuk menjemput orang semua. You can mention everything. Tapi pastikan saudara meninggikan Kristus. Itu waktunya engkau untuk preach the gospel. Yang adalah tugas semua murid. Amin. Sudah selesai? Belum. Abis dia bilang tentang siapa Yesus, dia catut nama orang terkenal. This is the key of marketing. Amin. Mengapa banyak influencer? Sebenarnya ilmunya ada pada khotbah Petrus. Petrus catut nama orang terkenal. 25-29 dia bilang begini. Sebab Daud berkata tentang dia. Oh saudara-saudara. Daud itu adalah figur yang paling dihormati oleh orang Yahudi. Amin. Orang Yahudi senang sekali dengar Daud.
nama Daud, dan pokoknya Daud itu adalah idola orang Yahudi. Dan orang kita yakin kalau sama dengan Presiden Jokowi, saudara-saudara, hari ini dia pernah promosi tentang sepatu produk Indonesia DP merek NAF. Langsung DP penjualan meningkat. Karena apa? Karena Presiden Jokowi ada pakai itu sepatu. Nah, saudara bayangkan ini Raja Daud. Rasul Petrus langsung kutip influencer terkenal di Yerusalem pada waktu itu yang sangat dikenang sepanjang masa. Ngani tahu, deng Raja Daud bicara tentang Yesus. Wah, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita, kamu dan saya. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Dia catut nama besar. Halo? Untuk meyakinkan. Jadi Rasul Petrus dia cuma sekedar bilang, oh Yesus adalah Tuhan. Dia pakai unsur namanya marketing DP nama pengaruh orang terkenal. Raja Daud. Dan saudara tahu ini apa yang ditulis itu Rasul Petrus itu mengutip Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Ditulis di situ Miktam Daud. Saudara tahu arti kata Miktam? Itu artinya Mazmur emasnya Daud. Jadi Mazmur emasnya Daud itu pasti diketahui oleh orang Yahudi yang sangat mengidolakan Daud. Sama seperti anak saya yang tergila-gila dengan artis Korea. Sampai DP artis itu makanan kesukaan apa dia tahu. Warna kesukaan itu apa itu tahu. Demikian orang Yahudi pada saat itu. Mereka tahu persis apa Mazmur kesukaannya Daud. Miktam Daud. Mazmur emasnya Daud. Bahwa ternyata bahkan Mazmur emasnya Daud itu memberitakan Yesus. So good. Saudara, kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Lalu dia masih ngomongin Daud, tapi dia flip lagi. Dalam bahasa teologi dia bilang dia melakukan preposisi. Dia flip lagi, dia bilang, saudara-saudara, aku berkata-kata dengan terus terang tadi tentang Daud, bapak kita yang telah mati dan dikubur, kuburannya masih ada pada kita sampai sekarang ini. Tapi ia adalah seorang nabi, maksudnya Daud itu nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Petrus bilang, hey, bahkan Daud yang kamu agung-agungkan itu mati dan dikubur, tapi omongannya sudah memberitakan Injil. Bahwa Yesus mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Dan dia dibangkitkan. Bahwa daging tidak menguasai dia. Saudara boleh kasih tepuk tangan buat caranya Petrus mempengaruhi orang-orang di sana. Lalu kemudian dia closing dengan closing statement yang luar biasa. Yesus inilah yang dibangkitkan dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ingat waktu dia berdiri bukan cuma dia tapi ada murid-muridnya di samping. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Wow. Dia khotbah sedemikian panjang hanya untuk menjelaskan. Dia memberitakan Injil hanya untuk menjelaskan bahwa yang kamu lihat itu adalah ketika orang-orang menerima Roh Kudus yang dijanjikan, yang dicurahkan,
yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Dia bilang begini, sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Katakan amin. So good ya. Hebat ya saudara-saudara. Wow, ini semua khotbah Petrus ini so dipakai sebagai cara untuk menaikkan traffic, untuk mendatangkan massa. So powerful. Ada di Alkitab. Cuma orang coba baca, ada panjang nih khotbah Petrus. Lihat di bagian akhir. Kupas saudara, teliti. Saudara mesti tahu bagaimana seorang yang tahu apa-apa dalam pengurapan roh Allah bisa menyampaikan sesuatu dengan luar biasa. Itu berarti yang akan keluar dari mulutnya itu benar-benar di bawah pengaruh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, pesan saya gini, jangan berhenti ketika berbicara tentang Yesus. Dan jangan, firman Tuhan berkata Matius 10 ayat 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Katakan amin. Saya paham saudara-saudara, sometimes roh keluh ada. Kita bisa ngobrol apa saja, tapi ketika mau ngomong Yesus seperti ada yang tertahan. Tapi please, tolong pikirkan ini. Jangan sampai ketika saudara di surga, saudara cuma dapat tempat kapling kecil sekali. Saudara punya mahkota juga kecil sekali. Lalu kemudian ada malaikat bertanya, hey you, kenapa you ada di surga tapi di tempat yang terpencil? Dia bilang, ini no, kita menyesal. Karena kita sebenarnya ternyata ada orang kok jago-jago bersaksi. Kita jago bersaksi. Kita percaya Yesus marahnya aja bersaksi. Lalu malaikat bilang begini, so itu kok ngana, so bilang ngana mestinya mengakui Yesus di depan manusia. Supaya lagi di sini nggak ada apa pengakuan. Halo? Cuma baku sedu sih saudara-saudara. Yang jelas di surga baik-baik orang. Tapi maksudnya gini, tolonglah kita punya harga diri sedikit. Paham maksudnya ya? Nanti di surga nanti jangan sampai orang lain bersuka cita karena kita memenangkan banyak jiwa dan saudara kayak malu-malu kucing begitu. Ya itu malaikat kita punya masalah. Roh Kudus dicurahkan. Itu tujuannya cuma satu, supaya saudara bersaksi. Be the witness, katakan amin. Cuma itu. Jadi kalau saudara gitu dia punya kuasa Roh Kudus, kalau saudara nyanda mau tak bersaksi, saudara harus perangi itu karena itu roh jahat yang selalu menahan saudara menaruh roh keluh supaya saudara tidak bisa memberitakan siapa Yesus. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Begini saudara-saudara, apa yang saya lakukan sampai saya minta 5 menit lagi. Apa yang saya lakukan ketika saya takut memberitakan nama Yesus kepada orang lain. Karena biar pendeta kadang ada tuh roh keluh itu. Rupa nak mau tak bilang. Apa yang saya lakukan? Saya cuma pikir-pikir begini. Kalau kita sampai keluarkan nama Yesus, tetap gak tuh di muka nak mau bunuh pak kita. Tetap dia nak mau pulungku pak kita. Paling dia malu. Dan saudara-saudara, begini. Kejadian saudara-saudara. Kami sedang pelayanan penginjilan di sebuah tempat di daerah Tondano sana saudara-saudara gitu ya. Kebetulan yang hadir itu ada dharma wisata dari sebuah sekolah. So ada Kristen dan non-Kristen ada di situ gitu ya. Lalu ketika teman saya karena ini penginjilan jalanan saudara langsung beri, "Hoi saudara-saudara, ada yang ingin dengar cerita?" Semuanya kumpul, Kristen dan non-Kristen kumpul di situ gitu ya. Lalu dia mulai cerita. Lalu kemudian ketika dia bilang begini, "Namanya Yesus." Saudara langsung setengah kabur. Wah, kena PHP gue. Anak spanggal, kecil-kecil. Kena PHP gue. Kirain cerita apa? Begitu saudara. Saya ada di belakang sini. Oh Tuhan.
Banyak saudara keluar, non-Kristen. Mar, ada tuh tak tinggal. Ada 5, 10. Lalu ada tuh di sebelah sana ndak bagera. Dorang memang ndak ada di kumpulan, baru dorang ada di pinggir sana begini. Waktu dorang yang lain keluar dan kemudian banyak gaya gitu ketika mendengar nama Yesus. Tapi ada orang-orang yang tetap bertahan. Saya yakin sekali mereka bukan Kristen dari pakaian mereka. Duduk, tetap terpukau dan bertahan. Pemimpin kami bilang, Pastor Melan berikut. Wah saudara-saudara, saya tidak takut kepada mereka yang pergi. Karena mereka pergi. Karena yang mereka tolak adalah Tuhan, betul? Tapi saya peduli kepada 15, 20 orang yang masih bertahan. Dan saya ceritakan tentang siapa Yesus dengan berapi-api. Ngoni mau terima, ngoni nak mau terima. Tapi tugas preach the gospel. Saudara-saudara, doa terima Yesus, biar dorangnya ndak berani angkat tangan karena ada dompet pemimpin di situ. Doa terima Yesus, kita lihat tumulu babagera. Katakan amin. Memang kalau doa terima Yesus di jalan jangan tutup mata, saudara-saudara. Harus buka mata. Jangan, ya dorang mau backing apa, saudara-saudara. Kita so pikir, aduh paling tinggi kita dituntut. Dan lain-lain sebagainya. Nggak tuh sampai sekarang masih hidup. Dan kalaupun saya di penjara, saya yakin beribu-ribu yakin jemaat MCN akan siap bawa makan pak kita di penjara. Siap Ayon? Ya. Bukankah kalian akan bangga kalau kalian punya pastor menderita di penjara gara-gara pemberitaan Injil? Halo? Gereja tidak akan mati, saya yakin. Akan ada pembicara-pembicara yang baru. Saya juga tidak akan mati karena penjara. Tapi saya yakin ketika nama Yesus ditinggikan, ia akan menarik orang datang kepadanya. Akibatnya, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, ini yang dia tunggu-tunggu. Respon, sama-sama bilang respon. Setiap kali saudara memberitakan Injil, setiap kali saudara preach the gospel, pasti ada respon. Pasti ada. Respon yang paling malang adalah dia menolak. Tapi saudara gak usah terlalu kecewa. Karena yang dia tolak bukan saudara, tapi dia yang mengutus saudara. Amin. So keep going on. Yang kedua, saudara, dia skeptik. Iya so. Tapi firman Tuhan berkata, firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya Pastor Ramli bilang kali itu ada 200.000 setahu orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Kalau mau hitung dengan angka mungkin ada 170.000 yang tolak. Tapi Alkitabnya tidak catat yang tolak. Alkitab catat yang meresponi dengan benar. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Apa yang Petrus bilang? Bertobat. Sama-sama bilang apa? Bertobat. Ini masalah kita, saudara-saudara. Banyak orang mengaku percaya Yesus tapi hidupnya tidak bertobat. Betul atau betul? Dan ini urusan kita, mengapa kita perlu memberitakan Yesus. Karena ada orang yang dapat lihat percaya, mengaku percaya tapi DP hidup tidak bertobat. Padahal yang dimaksudkan oleh Petrus adalah kalau kamu benar-benar percaya kepada Yesus, kamu pasti bertobat. Bohong kamu bilang percaya Yesus tapi hidupmu tidak bertobat. Bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ketika kamu bertobat, kamu bukan cuma diampuni dosanya, kamu juga akan dapat karunia Roh Kudus. For apa itu karunia Roh Kudus? Untuk tuntun 4 orang setiap hari mau jadi saksi. Katakan amin. Bagaimana sih cara jadi satu? Gampang. Kamu sebelum ketemu Yesus, Yesus masuk dalam hidupmu. Apa yang terjadi sesudah Yesus ada dalam hidupmu? Begitu bersaksi. Ulangi. Kamu sebelum ketemu Yesus, Yesus datang. Sesudah Yesus, jangan dia bersaksi makan puji. Jangan dia bersaksi
kamu pedosa lebih besar daripada Yesus. Seperti ada kelompok mahasiswa teologi tingkat 1, baru masuk sekolah Alkitab, baku dapat orang. Yang satu bilang begini, kita dulu dah bunuh orang. Jadi kita tidak takut apa-apa. Satu bilang begini, berapa nggak ada cucu? Satu pikir-pikir begini, cucu-cucu orang. Dia ikut begini, kamu semua dengar ya. Semua dosa dalam Alkitab tak sobeki. Langsung kalah kata semua itu lain. Bayangkan semua dosa dalam Alkitab tak sobeki. Dalam hal itu nggak ada baca semua itu Alkitab, nggak tahu semua itu dosa dalam Alkitab. Tapi begitu orang-orang. Itu tidak bersaksi saudara, itu makan puji. Yang dia ceritakan tuh DP jago di masa lalu. Yang usah dia cerita itu. Ceritakan saja ya kita dulu penjahat. Tapi waktu Yesus datang, patah hidup. Biar orang mesti jadi jahat, kita nih mau. Amin. Saudara ingat baik-baik. Lebih baik saudara jadi mantan penjahat daripada saudara jadi mantan orang baik. Halo? Jadi itu kesaksian itu bagaimana Yesus mengubahkan engkau. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Dengarkan ini statement yang tadi. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan Ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Firman Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saudara tundukkan kepala.